在这边。Demi redam timnas Indonesia, Australia sampai andalkan hal ini. Kabar baik naturalisasi Ula Romeni, Garuda siap punya senjata baru di laga krusial. 3 pemain timnas Indonesia diprediksi berpotensi meledak lawan Laos di Piala AFF 2024. Hei, Sobat Garuda! Kalau ngomongin duel timnas Indonesia lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, kayaknya bakal panas banget. Apalagi, Socceroos lagi deg-degan nih. Mereka terang-terangan berharap, Magis, Sydney Football Stadium alias Allianz Stadium bisa bantu mereka amankan tiket ke Piala Dunia. Yap, laga ini bakal digelar 20 Maret 2025, jadi pembuka fase pamungkas kualifikasi. Kalau biasanya Australia pede banget, kali ini mereka kayak lagi was-was. Maklum, posisi di grup lagi seru banget, Socceroos, bismillah tuah Sydney. CEO Football Australia, James Johnson, sampai angkat bicara soal pemilihan stadion ini. Katanya, kami pilih Sydney bukan asal-asalan. Di sini kami yakin bisa menang. Dia nggak asal ngomong, sih. Rekam jejak mereka di stadion ini emang oke. Salah satunya, kemenangan 2-0 lawan Uni Emirat Arab waktu kualifikasi Piala Dunia 2018. Tapi hey, jangan lupa ya, Garuda sekarang bukan tim yang gampang diremehkan. Pemain anyar Socceroos, Anthony Caceres, yang biasa main di stadion ini bareng Sydney FC, juga ikut nimbrung. Atmosfer di sini tuh beda, sob. Akustiknya bikin semangat nambah 2 kali lipat, katanya. Timnas Indonesia, anak baru yang bikin panik. Lucunya, meski ini kandang Australia, mereka tetap kepikiran soal Indonesia. Posisi di grup C lagi mirip pasar malam, ramai dan padat poinnya. Australia di urutan kedua dengan 7 poin, cuma unggul tipis dari Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Bayangin aja, Indonesia yang tadinya cuma dipandang sebelah mata, sekarang jadi ancaman serius buat Socceroos. Gak heran kalau media-media Australia mulai bikin berita yang intinya, jangan sampai terpeleset. Australia mungkin juga mereka tahu kalau Indonesia bukan tim yang gampang dikalahkan. Tim asuhan Shin Tae-yong ini sebelumnya bikin Arab Saudi kaget akut dengan kemenangan tipis di fase sebelumnya. Siapa yang nyangka tim yang 2 tahun lalu kalahin Argentina malah kalah sama Indonesia? Komentar Johnson, mungkin sambil garuk-garuk kepala, ditambah lagi, para pemain muda Garuda seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk sedang dalam performa puncak. Belum lagi ancaman dari si lemparan maut Pratama Arhan, yang sering bikin panik lini belakang lawan dan plusnya jika berjalan dengan baik timnas akan kedatangan striker ganas yang ditunggu-tunggu yaitu Ula Romeni. Sobat Garuda, gimana nih strateginya? Dari sudut pandang kita, jelas pertarungan ini nggak bakal gampang. Australia punya sejarah dan mental juara, tapi Garuda juga punya sesuatu yang baru, semangat. Talenta muda, dan strategi Shin Tae-yong, main di stadion penuh tekanan kayak Allianz Stadium bakal jadi ujian mental buat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Tapi, justru di momen-momen kayak gini, karakter pemain Indonesia sering banget muncul. Jadi, jangan kaget kalau mereka bikin kejutan. Naturalisasi Ula Romeni, Garuda siap punya senjata baru di laga krusial. Eits, Sobat Garuda jelang lawan Australia, ada kabar baik buat kita semua nih soal proses naturalisasi Ula Romeni, winger kanan berbakat dari FC Utrecht. Kabar ini bikin kita makin optimis jelang pertandingan penting timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yup, kita obrolin lebih santai. Apa kabar naturalisasi Ula Romeni? Menurut anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, proses naturalisasi pemain 24 tahun ini tinggal nunggu giliran aja, sob. Kenapa? Soalnya DPR lagi masa reses sampai 20 Januari 2025. Setelah itu, pembahasannya bakal langsung tancap gas, iya kita tunggu aja. Lagi panjang reses ini, kata Arya di Jakarta. Kalau semuanya lancar, Februari 2025 nanti Ula Romeni bisa resmi ambil sumpah WNI. Dan itu artinya, siap main bareng Garuda di laga panas melawan Australia, 20 Maret, dan Bahrain, 25 Maret. Kenapa kehadiran Ula Romeni penting? Sobat, kita semua tahu timnas Indonesia udah naik level banget. Tapi, punya pemain tambahan kayak Romeni itu ibarat dapet cheat code. Sebagai winger kanan, dia punya kecepatan dan kemampuan finishing yang ciamik,
Bayangin aja duet maut di lini depan, Romeni, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk. Wah, lawan pasti keder duluan. Apalagi lawan kita bukan tim sembarangan. Australia dan Bahrain punya reputasi yang bikin keringat dingin. Jadi, tenaga dan skill tambahan dari Romeni bakal jadi game changer. Kapan kita bisa lihat dia debut? Kalau semua proses naturalisasi berjalan mulus, Romeni kemungkinan besar debut pas lawan Australia di Sydney. Jadi ingat, stadion ini katanya jadi tempat angker buat lawan Australia. Tapi hey, dengan Romeni dan kawan-kawan, siapa tahu kita ubah sejarah, ya kan? Jangan beranjak dulu sob. Ada yang menarik nih jelang lawan Laos di ASEAN Tarkam Cup 2024. 3 pemain timnas Indonesia diprediksi berpotensi meledak lawan Laos. Besok, Kamis 12 Desember, timnas Indonesia bakal bentrok sama Laos di Stadion Manahan, Solo. Pertandingan ini penting banget buat Garuda biar tetap berada di jalur juara grup B. Siapa aja pemain kita yang berpotensi bikin heboh? Yuk, ngobrol santai sambil bahas calon bintang lapangan besok, Laos. Jangan sepelekan lawan yang tahan banting. Kalau lihat sejarah, Indonesia dominan banget lawan Laos. Dari 7 pertemuan di Piala AFF, 6 menang dan sekali seri. Tapi, hati-hati. Laos sekarang bukan tim yang gampang dijebol. Buktinya, mereka bikin Vietnam ngos-ngosan di babak pertama sebelum kalah 1-4. Nah, pertandingan ini bakal jadi ajang pembuktian buat pasukan Shin Tae-yong. Apalagi, main di kandang sendiri itu artinya nggak ada alasan buat nggak tampil maksimal. Siapa saja pemain yang bisa meledak? 1. Rafael Struijk. Kalau ngomongin Rafael Struijk, ini pemain punya magic touch. Waktu main lawan Myanmar, dia baru masuk babak kedua, tapi langsung bikin perubahan di lini serang. Pemain Brisbane Roar ini pintar banget cari posisi dan bikin back lawan kocar-kacir. Besok, kalau Rafael main dari awal, bukan nggak mungkin dia bisa cetak lebih dari 1 gol. Dukungan supporter Manahan bakal bikin dia tambah pede. Nih, 2. Hoki Caraka, Sobat Garuda pasti setuju, Hoki punya insting predator di depan gawang. Striker muda PSS Sleman ini kemungkinan besar bakal diplot jadi ujung tombak sejak awal, lawan Myanmar. Dia baru masuk babak kedua. Tapi besok, Hoki bisa punya kesempatan lebih banyak buat nunjukin kualitasnya. Kalau dapat suplai bola dari Marcelino atau Struijk, wah, gawang Laos bisa kebobolan lebih dari sekali, nih. 3. Marcelino Ferdinand. Marcelino itu definisi midfielder modern yang gak cuma kreatif, tapi juga tajam. Ingat waktu dia cetak 2 gol lawan Arab Saudi bulan lalu? Itu bukti kalau pemain Oxford United ini bisa jadi penentu hasil pertandingan. Besok, perannya bakal krusial buat ngatur serangan dari lini tengah sambil sesekali cut inside buat ngancam gawang Laos. Brace lagi. Siapa tahu, supporter jadi pemain ke-12, besok, Garuda nggak cuma bertanding dengan kekuatan pemain di lapangan, tapi juga dukungan kita di tribun. Ayo, yang bisa datang ke Stadion Manahan, jangan lupa kasih semangat maksimal. Yang nonton dari rumah, bikin trending dukungan buat timnas di media sosial. Apa harapan Sobat Garuda? Apa kata Sobat Bola? Gimana, Sob? Menurut kamu, mampukah Indonesia mematahkan magisnya Sydney Stadium nanti? Dan dengan masuknya Romeni, Garuda bakal makin ngeri nggak? Atau masih ada posisi yang perlu diperkuat lagi? Dan juga siapa pemain yang bakal mencuri perhatian besok? Ada strategi lain yang Sobat harapkan dari Coach Shin? Yuk, ngobrol di kolom komentar. Kita tunggu aksi terbaik Garuda besok. Ingat, Sobat, dukungan kita adalah energi buat mereka. Sampai jumpa di lapangan, atau di layar kaca. Bravo Garuda!